Kalau dulu malah nggak tahu semua, Kak. Oh gitu. Nggak benar. Cap cip cup dulu Kak. Oh cap cip cup. Oh gitu. Oh dulu malah justru bukan Berpasrah, Kak. Oh ya oke. Karena dia mukoid. Jadi 1 detik. Jadi sekarang 1 detik udah boleh sombong ya? Iya Kak. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon peserta uji kompetensi ATLM, peserta SKB atau peserta ujian P3K. Yuk kita lihat bareng-bareng berapa lama mereka menjawab soal-soal uji kompetensi ATLM. Lanjut ya? Lanjut Kak. Ya. Nah ini yang ketemu nih, bingung ya? Seperti ini ya? Silakan dijawab. Ya, lanjut ya. Ya, silakan. BK. Lanjut ya. Lanjut. Oke, sudah mana ya? Ya, silakan. Ekoli. Kang, nggak usah dibaca ininya, udah nggak usah dibaca ya, langsung dibaca di ungu metalik. Ekoli. Nah, cepet banget kan mereka jawab? Gimana? Kira-kira kalian bisa nggak jawab secepat mereka? Terus, yuk kita dengar bareng-bareng apa kata mereka. Lanjut ya. Lanjut Kak. Ya. Nah, ini yang ketemu nih, bingung ya? Seperti ini ya? Silakan dijawab. Karena dia mukoid. Jadi sekarang 1 detik udah boleh sombong ya? udah ini udah nggak bingung nih Kak, udah coret aja, yang lain udah coret aja. Kalau dulu gini, aduh apa ya, H2S-nya negatif, SIM-nya tapi dia negatif, motilitnya tapi negatif, aduh Voges Pro score-nya positif, apa ya gitu. Sekarang udah coret, wah Putu ngakak-ngakak kayak, aduh ini gue banget nih dulu kayak gitu. Sekarang ya sudah, tinggal lihat aja kapsulnya positif. Kalau dulu malah nggak tahu semua, Kak. Oh gitu. Nggak benar. Cap cip cup dulu Kak. Oh cap cip cup. Oh gitu. Oh dulu malah justru bukan Berpasrah, Kak. Oh ya oke. Tebak-tebakan Kak. Kancing baju tetangga ada berapa, itu yang dipilih ya. Nah, kalau kamu juga pingin kayak mereka, aku sajiin gratis buat kalian. Materi apa sih yang sebenarnya mereka dapatkan? Terus trik-trik apa aja yang sebenarnya saya bagikan ke mereka sehingga mereka bisa jawab secepat itu. Tapi perlu diingat ya, materi ini panjang banget. Jadi kamu harus siap secara mental, siap secara waktu, dan siap secara kondisi. Kamu siapin waktu terbaik kamu untuk dengerin ini. Jangan di skip sedikit pun karena akan terselip trik-trik di setiap penjelasannya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Untuk bidang bakteriologinya kurang lebih seperti ini. Ini ada untuk D3, kemudian ini D4. Soalnya lumayan banyak ya, soal bakteriologi ya. Ada 35 soal. Dari teman-teman ngerasa kesulitan nggak selama ini untuk mengerjakan soal-soal bakteriologi? Kesulitan. Sulit Kak. Saya rasa di Ukom itu yang paling sulit toksikologi ya. Toksikologi sudah pasti, tapi untungnya di toksikologi itu nggak terlalu banyak soalnya ya. Hanya ada 10. Kemudian ada sitohisto itu juga sulit. Tapi yang materi, yang soalnya banyak dan materinya sulit itu ada bakteriologi ya. Ya itu nggak bisa dipungkiri itu teman-teman. Kalau kayak artinya bukan mendiskreditkan mata kuliah yang lain ya, tapi memang kita ya by pengalaman aja memang bakteriologi itu nggak bisa dipungkiri, bakteriologi itu soal yang sulit gitu. Tapi sebenarnya ya berdasarkan dari pengalaman saya, karena saya juga mengikuti uji kom di tahun 2022 ya kalau nggak salah, dengan strategi belajar yang saya lakukan, akhirnya saya merasa bahwa soal bakteriologi itu bukan soal yang sulit lagi. Untuk peserta STRTLM-nya sudah pada nonton YouTube saya ya, yang kemarin diminta ya. Sudah. Gimana, membantu nggak dengan nonton itu? Sangat membantu. Ya, saya hanya menyarankan untuk STRTLM karena itu memang pembahasan bakteri yang tingkat lanjut, dan soal-soal itu dari pengalaman di Ukom tahun 2022
itu soalnya banyak sekali yang keluar tipe itu. Nah, setelah saya lihat contoh-contoh soal di tahun berikutnya, kok rasa-rasanya nggak lebih sulit dari itu. Jadi kalau misalnya dengan percobaan soal-soal yang ada di video YouTube itu, dan teman-teman bisa menebak lebih dulu, saya rasa akan lebih bisa menjawab soal-soal yang tahun-tahun sekarang, karena kayaknya soal-soalnya lebih mudah daripada yang tahun-tahun sebelumnya, tahun 2021, 2020, 2022 itu soal bakteri STRTLM itu menurut saya tingkatnya sulit gitu. Kita masuk ya karena berdasarkan kisi-kisi yang diberikan, kayaknya ini banyak tentang jenis media, kemudian pengecatan gitu ya, kemudian identifikasi bakteri, ini juga banyak, tapi menurut saya akan lebih banyak identifikasi bakteri ini akan berkaitan dengan jenis media dan jenis pengecatan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari pengecatan dulu nih. Oke, kita tulis ya. Nah, ada pengecatan. Kemudian, sorry ya tulisannya jelek ya, biar cepet ya. Nah, pengecatan itu dibagi menjadi dua. Pengecatan negatif. Secara teoritis ini nggak perlu dipahami ya, karena karena kita nggak akan pernah ditanya ini jenis pengecatan negatif atau pengecatan positif gitu. Yang penting kita paham aja. Nah, pengecatan negatif ini pengecatan yang tidak mewarnai. Kedengaran jelas nggak atau keganggu nggak? Jelas Kak. Jelas, nggak keganggu ya suaranya ya? Iya Kak. Oke, ya. Pengecatan negatif ini adalah pengecatan yang tidak mewarnai bakterinya itu sendiri. Ya, itu adalah namanya pengecatan negatif. Contohnya pengecatan dengan apa? Tinta Cina. Ya, tinta Cina. Itu adalah pengecatan negatif. Ini beda ya nanti dengan pengecatan tinta Cina yang selanjutnya. Kemudian pengecatan positif itu adalah pengecatan yang dia mewarnai bakterinya. Nah, ada jenis pengecatan positif, pengecatan sederhana. Pengecatan sederhana itu seperti apa? Pengecatan sederhana itu contohnya pengecatan yang cuma pakai methylene blue aja, atau pengecatan pakai fuksin aja. Ada kan yang pengecatan gitu, itu hanya untuk melihat bentuk bakterinya aja. Pengecatan pakai kristal violet aja, itu namanya pengecatan sederhana. Nah, selain pengecatan sederhana, ini ada pengecatan sebentar. Ada pengecatan bertingkat. Dari gerak bibirnya sudah benar nih, tapi mikrofonnya nggak dibuka. Oke. Kemudian dari pengecatan bertingkat ini ada namanya pengecatan diferensial. Pengecatan diferensial. Oke, seperti kata-katanya diferensial ini untuk membedakan. Diferensial artinya membedakan kan? Jadi pengecatan diferensial ini artinya untuk membedakan. Pengecatan diferensial itu contohnya pengecatan apa? Contohnya pengecatan gram. Contoh lagi pengecatan apa? Pengecatan Iya, Z Nelson atau BTA. Oh iya, ZN ya namanya. Sorry, benar ZN kalau namanya. Oke, pengecatan gram ada dua jenis, gram positif sama gram negatif. Oke, gram positif ada dua. Ada apa? Kokus sama basil. Oke. Yang familiar gram positif pasti kokus. Ya. Ada apa? Ada streptococcus. Tapi ada loh bakteri gram positif yang bentuknya basil. Apa aja? Diplococcus. Bakteri selain Staphylo dan Strepto yang bentuknya basil tapi positif. Ada apa aja? Bacillus, Corynebacterium, Clostridium sama Listeria. Ditulis ya, boleh ditulis ya nanti ya. Ada Bacillus. Sudah punya catatannya? Sudah Pak. Bacillus, Coryne, kemudian Clostridium sama Listeria. Kemudian gram negatif itu ada dua. Ada kokus, ada basil juga. Nah, gram negatif yang kokus itu ada apa aja ya? Gram negatif kokus ada apa aja? Neisseria, gonore. Oke, Neisseria ada dua, ada gonore sama ada meningitidis. Oke. Kemudian selain Neisseria ada Haemophilus influenzae. Oke, Haemophilus influenza. Oke, satu yang nggak familiar tapi dia adalah gram negatif kokus adalah
Bru, saya, ya, nggak familiar ya? Apa Kak? Brucella. Brucella. Atau saya pindah ruang dulu ya. Mohon maaf ya. Kemudian ada basil. Ada basil gram negatif. Basil gram negatif ini familiar banget ya di kita ya. Ada apa? Ada Escherichia coli, ada Klebsiella, ada Pseudomonas, ada Salmonella yang bakteri-bakteri memang selama ini kita pelajarin seperti biasa ya. Kalau Coccus gram negatif itu kadang-kadang terlewat nih di kita. Nah, kemudian pengecatan bertingkat, ini ada diferensial, ada satu lagi pengecatan, ZN-nya belum dibahas. Pengecatan gram ini tadi, ada gram A, gram B, gram C, gram D. Ini sudah paham ya prinsip-prinsipnya ya. Pengecatan gram A pakai apa? Kristal Oke, gram B pakai apa? kristal. Iodin. Iodin. Gram C pakai apa? Alkohol. Gram D pakai apa? Prinsipnya dari pengecatan gram itu terjadi karena bakteri mengandung banyak apa? Peptidoglican. Iya, ini sering banget loh keluar di D3. Di D3 ini sering banget keluar. Kenapa bakteri itu bisa dicap dengan pengecatan gram positif gitu? Karena mengandung banyak peptidoglican. Peptidoglican itu lapisan protein. Jadi kalau dia mengandung banyak lapisan peptidoglican, dia menyerap tuh zat warna A. Kemudian dengan gram B dia dikunci zat warnanya. Ya, sehingga ketika dilunturkan oleh gram C dia nggak luntur karena sudah terkunci tuh oleh peptidoglican. Kemudian jadi masih warna apa tuh? Karena dikunci sama gram B, tadi masih warna apa? Biru. Warna ungu. Jadi ketika dilunturkan, dia nggak luntur, jadi pas masuk cat yang D, dia nggak warna merah. Sebaliknya dengan gram negatif, dia sama-sama masih warna ungu. Kemudian sama-sama dikunci oleh gram B. Tapi ketika di gram C, karena lapisan peptidoglicannya tipis, dia luntur. Sehingga bakterinya menjadi Warna merah. Di C. Iya, bakterinya menjadi tidak berwarna. Tidak berwarna. Ya, sehingga dia bersiap untuk menerima cat warna baru. Dia warnanya bening tuh. Kemudian ketika dikasih gram D, dia warnanya Merah. Iya, sehingga itulah yang menyebabkan bakteri gram negatif berwarna merah, gitu ya. Ini sering keluar di D3. Nah, begitupun dengan ZN. ZN ini ada ZN apa? A, B, dan C. Oke, yang ZNA isinya apa? Yang A. ZN. A warnanya? Warnanya merah, karbofuksin isinya. Oke, warnanya merah karena berisi karbofuksin. Kemudian yang B? Asam alkohol. Alkohol. Yang C? Metilen blue. Prinsipnya sama, tetapi ini banyak mengandung lapisan Lipid. iya, lemak. Kalau yang si gram tadi mengandung banyak peptidoglican, kalau si ZN ini banyak mengandung lapisan lemak. Ceritanya sama. Saya nggak perlu jabarkan ya, kayaknya terlalu panjang ya ceritanya, tapi sudah paham ya? Sudah paham? Perlu dijabarkan? Perlu diceritakan? Enggak ya, oke. Karena nggak ada jawaban, kayaknya jawabannya enggak. Karena mau ngomong enggak enak. Nggak apa-apa, ngomong aja. Nggak apa-apa, bilang aja. Kalau Kak, nggak usah Kak, karena materinya masih terlalu banyak. Kalau untuk ngebahas itu nanti kelewat materi yang lain. Ngomong aja, nggak apa-apa. Oke, kemudian ada pengecatan khusus. Pengecatan khusus itu ada pengecatan apa aja ya? Pengecatan khusus, ada pengecatan apa aja? Kapsul, spora, kemudian granula, kemudian spora udah, spora, granula, kemudian kapsul. Siap nih untuk Ukom kayaknya. Sama satu. Donaldson. Kan Zain Nelson udah dibahas tadi. Irian Rahma. Ramadan. Satu lagi nggak familiar nih sama kita. Pengecatan flagel. Iya, flagel. Oh, flagel. Iya. Nah, kalau spora yang dicat ini adalah endosporanya. Spora tuh bentuknya gimana? Ini misalnya bakterinya, sporanya ada di sini. Oh, sorry. Ya. Sporanya ada di sini. Nah, pengecatan endospora ada beberapa metode. Satu metode apa? Scaver-Fulton. Oke, Scaver-Fulton. Terus apa lagi? Clean. Kemudian Udah, Kak. ini saya kemarin menemukan
ada di pilihan jawaban tapi nggak familiar di kita. Ada Bartolomeo Mittur namanya. Yang ke satu tadi tuh apa, Pak? Scaver Fulton, nggak familiar ya? Cover apa? Scaver Fulton. Yang terakhir tadi, Kak. Ya? Yang terakhir yang Oh, yang terakhir. Yang Sorry kedua? ya. Iya. Yang kedua Klein. Clean. Saya lebih suka yang seperti ini ya, karena meskipun saya ngerasa ini familiar, saya hanya nge-review aja, belum tentu teman-teman bisa mengingat ulang. Jadi dirasa masih belum familiar, langsung ngomong aja ya. Jadi saya bisa jelaskan lebih jelas ya. Ya, Kak. Oke, yang ketiga. Bartolomeo Mittur. Ini nggak familiar di kita, tapi kemarin saya sempat menemukan pilihan jawaban ini. Oke, Scaver Fulton. Ini Scaver Fulton, sporanya warna apa? hijau. Oke, spora hijau. Kemudian selnya warna Merah. ini udah siap kayaknya besok mau itu ya, mau hukum ya. Oke, kalau Klein sporanya warna Merah. Oke, kebalikannya ya. Kemudian selnya warna Biru. Oke, udahlah udah ya, tutup aja ya. Udah ini nih. Kamu Udah yang tua expert. lupa, Kak. Kenapa? Yang udah tua lupa. Yang udah tua lupa. Oke, kemudian kalau Bartolomeo Mittur ini baru banget, nggak familiar banget di kita, nggak apa-apa. Sporanya hijau, selnya warna merah. Jadi ini sama dengan apa? Cover Bolton. Sama dengan Scaver Fulton. Oke? Sebentar ya. Pengecatan khusus itu maksudnya masih pengecatan bertingkat ya? Iya, pengecatan khusus itu masuknya di pengecatan bertingkat. Tapi ingat ya, ini nggak akan pernah keluar. Kayak berikut ini adalah pengecatan khusus, nggak akan keluar. Karena soal UKOM itu adalah soal tentang pemahaman, ya. Gitu. Jadi kita cukup tahu aja, oh ini nih seperti ini gitu, untuk memudahkan kita aja, tapi nggak akan pernah keluar ya. Oke, kemudian yang kedua, pengecatan granula. Granula itu seperti apa? Granula itu kalau misalnya ini adalah bakterinya, nih granulanya di sini. Di granula ada metode apa aja? Oke, Albert. Kemudian Neisser. Sama satu lagi? Albert udah. Neisser udah. Satu lagi? Iya. Loeffler. Oke, yang Albert, granulanya warna? Biru. Granula warna biru badannya. Oke, biru kehitaman ya, atau biru ya, tapi maksudnya biru tua ya, biru kehitaman. Kemudian badannya warna Kuning. kuning. Di video kakak warna kuning, Kak. Kuning, Albert warna kuning ya? Albert granula warna biru kehitaman, benar. Badannya warna? Kehijauan. Iya, warna hijau. Oke, kemudian Neisser. Neisser granulanya warna? Granulanya warna? Kuning. Ada ya warna kuning ya? Ungu. Biru. Iya, masih sama. Biru kehitaman. Ini saya yang salah apa memang pada lupa-lupa ya? Pada nggak jalan, Pak. Oh iya. Badannya warna apa ya? Kuning, Kak. Enggak. Kuning ya? Mungkin warnanya kuning ya? Ada nggak yang sepakat kalau warnanya coklat muda? Karena gini, di pewarnaan granula ini memang saya akuin memang dari beberapa literatur itu banyak terdapat beberapa perbedaan di warna. Contoh,
di Albert itu ada yang bilang biru aja, ada yang bilang biru sampai kehitaman gitu, maksudnya birunya biru pekat gitu. Kemudian ada yang bilang ini kuning gitu. Sebenarnya itu adalah warna coklat muda gitu. Itu memang di beberapa literatur memang banyak perbedaan, tapi warnanya maksudnya mendekat-dekat itu gitu. Jangan sampai nanti Neser badannya warna hijau gitu, artinya jauh gitu. Gitu ya. Kemudian kalau Loeffler granulanya warna hilang semua. Lover granulanya warna biru gelap. Oke, warna biru gelap. Kemudian badannya warna Biru muda. kenapa sebenarnya sih kok warnanya bisa jadi biru, biru kehitaman, hijau, coklat muda, itu kenapa? Dari zat pewarnanya. Iya, dari zat warnanya sebenarnya muter-muter di situ aja. Zat warnanya tuh nggak jauh-jauh dari methylene blue, kemudian dari Kak, tadi itu Neisser itu granulanya warna apa ya? warna biru kehitaman ini. Sama ya? Iya. Nah, kemudian untuk jenis-jenis bakterinya, saya tadi belum bahas ya. Kalau bakteri-bakteri yang mengandung spora, ini ada bakteri apa aja? Corynebacterium, difteri. Spora. Oh, spora ya. Bacillus Oke, Bacillus subtilis. Bacillus subtilis mengakibatkan penyakit apa ya? Penyakit pada apa ya? Menyerang apa? Bacillus subtilis? Kinase. Oke, nasi. Ujung bakterinya warna biru. Pak, Bacillus subtilis itu menyerang mata sama... Halo, halo. Ya, Bacillus subtilis itu mengakibatkan juga meningitis sama menyerang mata. Kemudian ada, selain Bacillus subtilis ada apa? Clostridium tetani. Oke, Clostridium tetani. Pasti tahu mengakibatkan apa? Tetanus. Oke, sama satu lagi. Clostridium. Botulinum. Oke, botulinum. Kalau Clostridium botulinum itu sakitnya menyebabkan apa sih Clostridium botulinum? Dia menghasilkan toksin dari makanan. Oke, sehingga nanti kalau ketemu soal-soal yang berkaitan dengan Clostridium dengan botulinum itu pastikan soalnya berkaitan dengan keracunan makanan. Benar, keracunan makanan kaleng gitu. Yang menghasilkan spora. Nah, keracunan makanan itu nggak cuma dari Clostridium botulinum, tapi kalau udah ada kata-kata keracunan makanan dari kaleng dan bakteri tersebut menghasilkan spora, itu pastinya adalah bakteri Clostridium botulinum. Oke, kemudian bakteri-bakteri yang menghasilkan granula ada bakteri apa aja? Corynebacterium diphtheria. Corynebacterium diphtheria mengakibatkan penyakit apa? Difteri. Difteri. Ya, difteri itu penyakit di tenggorokan ya. Nah, kemudian ada kapsul. Oke, kita bahas kapsul. Kak, maaf Kak, yang granula tadi apa Kak? Granula tadi, Corynebacterium diphtheria. Tadi yang spora kecepatan, Kak. Kenapa? Jenis-jenis bakterinya. Soalnya adik-adiknya pintar-pintar. Iya, ya, maaf ya Kak ya. Ya, yang spora itu ada Clostridium tetani. Itu mengakibatkan penyakit tetanus ya Kak. Kemudian Clostridium botulinum sama Bacillus subtilis. Sebenarnya juga ada Clostridium perfringens, tapi kita mungkin kurang familiar dengan itu ya. Perfringens itu mengakibatkan diare. Oke, boleh dilanjut Kak? Kita tanya Ki, kurang waktu yang kalau waktu itu pernah ketemu tuh di nasi goreng. Karena itu ceritanya habis makan nasi goreng. Nah, itu bakteri apa masuk yang penyebab diare itu ya? Nah, jadi gini Kak, untuk soal bakteri nanti sebenarnya akan kita bahas ya. Dari soal bakteri itu nggak mungkin clue-nya itu cuma satu. Clue-nya itu pasti banyak. Ya, jadi kita nggak bisa menyimpulkan dari satu clue gitu. Tapi ada soal-soal bakteri yang punya kata kunci. Contohnya ya tadi, keracunan pada makanan kaleng itu adalah kata kunci. Kemudian air cucian beras itu adalah kata kunci gitu ya. Kemudian apalagi ya kata kunci itu misalnya kayak bakteri basil berbentuk koma gitu itu kata kunci. Kemudian menghasilkan H2S itu kata kunci. Kemudian menghasilkan indol itu adalah kata kunci dari bakteri yang nanti akan dijadikan satu karena ada beberapa bakteri yang memiliki sifat yang sama. Itulah fungsinya ada yang namanya
media diferensial. Kemudian ada uji biokimia. Itu fungsinya untuk apa? Karena ada beberapa bakteri yang sifatnya sama, tapi dia punya kata kunci sehingga kita bisa membedakan satu jenis bakteri dengan bakteri lainnya, gitu ya. Oke. Nanti yang disebutin tadi kata kuncinya kasih tahu ya, Kak. Tentunya, Kak. Tentunya. Nah, saya ngerasa ini bakal kepanjangan nih. Jadi saya sebutin aja ya. Kalau saya tulis satu persatu, saya rasa takutnya nanti nggak kekejar. Nah, video ini nanti kan akan direkam ya. Harapannya itu bisa diputar ulang. Kita agak terbatas nih waktunya. Kemudian kita kekurangannya adalah D3 itu dicampur dengan D4 sehingga kadang-kadang materinya terlalu banyak D3, materinya terlalu banyak D4 karena sebenarnya gap antara D3 dan gap antara materi D4 itu jelas sekali. Jadi mungkin sekaligus masukan ya untuk panitia, kemudian boleh dipisah untuk D3 dan D4 gitu supaya kita bisa fokus nih mau materi D3 atau materi D4. Tapi kebetulan alhamdulillahnya karena 1 tahun yang lalu saya punya waktu senggang iseng-iseng bikin video, jadi materi D4 itu sudah saya rangkum tuh sebenarnya di video itu benar-benar kata kunci untuk D4 ya. Kemudian lanjut ya, ada pengecatan kapsul. Nah, pengecatan kapsul itu yang familiar di kita itu adalah metodenya adalah Burigens ya, yang kita praktekin sehari-hari. Metode Burigens itu sebenarnya mirip-mirip dengan yang lainnya ya, dengan yang tadi yang pengecatan negatif. Ya, Burigens itu pakai tinta Cina ya. Jadi pengecatan kapsul itu adalah untuk mewarnai kapsul bakteri. Jadi ini bakterinya ada kapsulnya. Kapsul itu apa? Kapsul itu semacam lapisan lendir yang melindungi badan bakteri. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menjaga bakteri dari kayak kondisi lingkungan yang nggak nyaman untuk dia bisa berlindung dengan si kapsulnya itu. Kemudian ada fagosit ya, misalnya dari leukosit, kemudian dia mau dimakan tuh bakterinya, dia bisa berlindung dari fagosit itu dengan si kapsulnya supaya bakteri itu bisa bertahan gitu ya. Kemudian kenapa sih kok si bakteri yang berkapsul ini harus diwarnain dengan latar belakang? Kenapa? Karena dia akan sulit menyerap zat warna gitu, sehingga pengecatan kapsul ini biasanya mengecat juga latar belakangnya gitu ya. Kemudian bakteri-bakteri yang punya kapsul itu ada bakteri apa aja? Klebsiella. Selain Klebsiella ada apa aja? Klebsiella apa? Pneumonia. Kemudian selain itu? Streptococcus pneumonia. Satu lagi? Diplococcus pneumonia. Artinya semua bakteri pneumonia, bakteri yang ada di paru-paru itu bakterinya mengandung kapsul. Kenapa? Karena si kondisi lingkungannya itu nggak nyaman, sehingga si bakteri itu menghasilkan kapsul untuk melindungi dirinya. Gitu. Itu kata kuncinya. Dan kapsul itu menghasilkan lendir, sehingga semua bakteri-bakteri yang berkapsul ketika dia ditanam di bakteri pasti mukoid. Jadi jangan sampai hilang dari fokus kita ketika ada mukoid. Pastikan jenis bakterinya adalah Klebsiella pneumonia. Iya, di koloni bakterinya. Kemudian selain Klebsiella, selain pneumonia, ada bakteri yang berkapsul yang nggak sering kita bahas, yaitu Bacillus anthracis sama subtilis. Nah, si Bacillus anthracis sama subtilis itu juga selain menghasilkan kapsul, dia juga menghasilkan apa? Halo? Tadi sudah kita bahas? Spora. Iya, spora. Kalau lendir, ya memang kapsul itu bentuknya lendir gitu. Jadi dia menghasilkan lendir, tapi dia juga menghasilkan spora. Nah, untuk teman-teman yang merasa jawabnya kurang tepat, saya sangat apresiasi ya kepada teman-teman yang mungkin menjawab kurang tepat, nggak ada masalah. Oh, kita juga nggak tahu itu yang menjawab siapa. Ada nggak yang fokus sama jawabnya siapa? Nggak fokus. Kita fokus dengan diri kita masing-masing. Jadi jawab aja, nggak ada masalah. Toh besok juga kita ketemu, saya nggak mungkin, ayo kemarin Veronica jawabnya salah gitu kan, nggak mungkin kan gitu kan. Ya buat ini, motivasi kita, motivasi yang lain juga biar nggak ngantuk. Kadang-kadang jawaban salah jadi hiburan juga tuh buat teman-teman yang udah ngantuk-ngantuk ya. Kemudian metodenya ada apa aja? Metodenya ada Burigens. Familiar ya dengan Burigens ya?
Jelaskan, Kak. Oh, jelaskan. Oke. Jadi si pengecatan Burigens itu dicat dengan methylene blue. Kemudian dia diwarnai latar belakangnya dengan cat nigrosin atau tinta Cina. Ya. Seperti saya tadi bilang bahwa memang kebanyakan cat kapsul itu mewarnai latar belakang karena si kapsul itu sulit terwarnai sehingga dia harus diwarnai latar belakangnya. Jadi badan bakterinya akan berwarna biru karena tadi catnya methylene blue, sama si kapsulnya dia akan berwarna bening, kemudian latar belakangnya warna hitam karena cat. Paham ya? Bisa dibayangkan ya? Bisa, jelas. Oke, jelas. Kemudian selain Burigens, itu Burigens yang paling familiar, yang paling sering keluar. Kemudian ada yang nggak familiar, ada metode Welf. Welf itu selnya berwarna merah keunguan, kapsulnya berwarna merah muda. Itu kenapa? Karena dia diwarnai dengan karbonfuksin, kemudian dilunturkan oleh NaCl 0,85%. Jadi nanti bisa dibayangkan ya, ini si badan bakterinya warna merah kan? Ya? Pelan-pelan, Kak. Oh, pelan-pelan. Ngebut ya? Saya ngejar waktu, kita 2 jam soalnya. nggak lama. Ini ya, kesemangatan ya saya. Ya. Jadi si badan bakteri itu kan diwarnai oleh karbonfuksin. Jadi warnanya merah. Cantiknya, Masya Allah. Cantiknya. Kemudian dia dilunturkan oleh Kegedean ya? Resti. Saya tahu tuh apa yang dilakukan Kak Resti di belakang. Pasti Kak Resti, aduh, Maafkan ya. nggak apa-apa Kak Resti, aduh, bocor gitu. Kemudian karena tadi dia dilunturkan oleh NaCl 0,85% sehingga si kapsulnya yang tadinya udah warna merah tuh karena fuksin, dia dilunturkan sehingga kapsulnya berwarna merah muda gitu ya. Maksudnya luntur sedikit, nggak luntur semuanya gitu. Sehingga masih tersisa warna fuksin tadi. Kemudian ada metode HIZS. Nah, metode HIZS ini diwarnai dengan basic fuksin, kemudian diwarnai lagi dengan CuSO4. Masih ingat nggak pelajaran kimia CuSO4 warnanya apa? Ungu, Kak. Coklat CuSO4? ya? Coklat. Biru. Yang kerja di PMI? Putih, Kak. Putih. Ya, iya, warnanya biru. Masih ingat nggak? Biru. Iya, biru. Masih ingat nggak kalau kita dulu waktu belum ada cetek-cetek HB, belum ada cetek-cetek HB ya, kita mau donor, kita tetesin ya darahnya, kemudian kita tetesin ke larutan CuSO4. CuSO4 juga dipakai loh di metode apa ya, pemeriksaan. Aduh, lupa saya. Nah, itu warnanya biru. Khas banget CuSO4 warnanya biru. Kemudian karena tadi dia diwarnai oleh basic fuksin, kemudian dia diwarnai lagi oleh CuSO4, sehingga dengan metode HIS ini badan bakterinya akan berwarna basic fuksin sama CuSO4. Badan bakterinya berwarna Biru. basic fuksin merah. Kapsulnya warna Biru. Iya. Satu lagi, yang ini agak sedikit familiar, agak sedikit kadang-kadang suka keluar. Metode Anthony di pemeriksaan kapsul. Metode Anthony ini diwarnai dengan kristal violet sama CuSO4. Jadi badan bakterinya warna apa? Biru. Kristal violet sama CuSO4. Badan bakterinya warna kapsulnya warna Biru. Oke, siap. Oke, sudah selesai pengecatan. Oh, sama flagel ya. Flagel ini ada metode Gray sama Leveson. Tapi flagel kayaknya jarang keluar ya? Iya, kayaknya, Kak. Nggak pernah keluar ya? Yaudah. Intinya, baik Gray maupun Leveson, ini flagelnya merah, badan bakterinya, flagelnya merah, badannya juga merah. Kan dia nggak ini, flagel kan cuma ini bakteri, kemudian ini flagel gitu kan. Jadi ya nggak membedakan gitu ya. Yang penting dia kewarnain aja flagelnya. Flagel tahu ya, alat gerak, maksudnya ekornya gitu ya. Jadi Cambuk. Iya, cambuknya benar. Jadi dia hanya untuk melihat aja, oh bakteri ini ada cambuknya atau enggak gitu.
Jadi nggak untuk membedakan. Oke, sudah selesai tentang pewarnaan-pewarnaan. Saya sebenarnya ingin ngebahas tentang cara membedakan kokus. Tapi saya pastikan ya, D4 sudah menonton video itu semua ya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Kalau nggak paham dengan pembahasan saya, kalau nanti keluar berkaitan dengan video itu dan nggak paham itu di luar ini saya ya, karena saya sudah meminta untuk menonton video itu. Oke, kita bahas sedikit. Jadi untuk membedakan kokus yang untuk membedakan Staphylococcus sama Strepto itu dengan menggunakan apa? Uji apa? Uji katalase. Menggunakan reagen apa? H2O2. Menghasilkan reaksi apa? Gelembung. Setelah kita tahu beda Staphylo dan Strepto, kita singkirkan dulu Streptonya, kita fokus ke Staphylo. Untuk membedakan Aureus dengan Staphylo yang lain, pakai uji apa? Koagulase. Kalau koagulasenya positif, namanya? Staphylococcus aureus. Kalau koagulasenya negatif, dia harus diuji dengan? Novobiacin. Apa singkatannya kemarin? Novoepisin. Oke, sudah lulus semua deh, nggak usah dibahas. Kemudian kalau katalase, kalau katalasenya negatif, dia pasti ngomongin kokus ya, ini fokus ngomongin kokus. Kalau strepto, dia bisa dibedakan dengan menggunakan media apa? Blood agar. Oke, kalau beta hemolisis atau hemolisis banget, lisis darahnya lisis berarti warnanya Oke, kalau alpha hemolisis, agak hemolisis berarti warna hijau. Oke, kalau apa namanya gamma hemolisis, ya. terjadi hemolisis. Jenis-jenis ininya singkatannya kalau beta hemolisis apa? Iya, kalau agak hemolisis. Oke, sudah siap semua. Ini jam berapa ya? Jam berapa ini? Jam 5 kurang 7 menit. Oke, masih ada waktu. Oke, sekarang kita ke kata kunci untuk pemeriksaan bakteriologi. Kalau ada bakteri yang warna ditaruh di media apapun, bakteri kokus ditaruh di media apapun, dia menghasilkan warna kuning atau kuning emas, pasti bakteri apa? Staphylococcus aureus. Okay. Kemudian bakteri kokus, dia pigmennya, maksudnya bukan pigmen, maksudnya koloninya warna putih. Epidermidis. Benar, Sapro? Tikus, oke. Nah, kemudian ada pertanyaan nih, kenapa sih kok Staphylococcus aureus itu menghasilkan warna kuning emas? Fermentasi laktosa. Oh, benar. Tapi itu warna kuning. Ini mengandung pigmen apa ya namanya ya? Namanya? Iya, pigmen namanya staphyloxanthin. Ini yang mengakibatkan bakteri Staphylococcus aureus itu khas dengan warna kuning atau kuning emas. Ya. Kemudian kalau bakteri yang menghasilkan pigmen hijau di media apapun. Di media apapun bakteri ini warnanya hijau, mau di NAP, mau di BAP, mau di Pseudomonas. Iya, Pseudomonas. Aeruginosa. Karena mengandung pigmen apa ya namanya? Piocyanin. Oke, piocyanin sama Pioverdin. Oke, pioverdin. Dia menghasilkan pigmen namanya piocyanin sama pioverdin, sehingga itu menghasilkan warna hijau, mau ditaruh di media apapun. Jadi kalau misalnya dia ditaruh di media BAP ya nabrak warnanya, koloninya tetap hijau, koloninya menghasilkan warna hijau dan medianya tetap merah, jadi warnanya itu kayak hitam-hitam tapi dia sebenarnya hijau, nabrak gitu warnanya. Kemudian ada bakteri yang koloninya warna hitam. Kenapa bakteri itu menghasilkan koloni warna hitam? Menghasilkan H2S. Oke, karena dia menghasilkan H2S.
Bakterinya apa? Salmonella typhimuriasis. Salmonella typhi sama Proteus. sehingga nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang pertanyaannya adalah bakteri uji biokimia bla 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 ditanam tapi ada kata-kata bakteri menghasilkan H2S atau bakterinya berwarna hitam, pasti pilihannya cuma Salmonella sama Proteus, nggak ada pilihan lain. Jangan pilih yang lainnya. Nggak peduli dia mau dikasih clue apapun, nggak usah dibaca. Baca aja langsung yang kata kuncinya. Oke, kemudian kalau menghasilkan kilau logam. Kalau kilau logam ini pada media apa ya? Escherichia coli. Oke, ini bakteri ini sering banget nih. Ada kilau logam, ada sebentar. Ini kita ininya metallic sheen sebenarnya. Metallic sheen ya, atau warna hijau metalik ya. Bedakan antara kilau logam dengan warna hijau metalik atau metallic sheen. Tapi metallic sheen kayaknya nggak familiar deh di soal-soal UKM. Mereka pakai kata-kata hijau metalik. Bedakan antara kilau logam dengan hijau metalik. Kalau kilau logam, ya seperti logam. Berkilau. Iya, warnanya putih gitu ya. Warna putih. Tapi kalau warna hijau metalik, kayak lalat hijau. Ya, lalat hijau itu cantik loh warnanya. Warnanya hijau metalik. Jadi kalau kilau logam, kenapa? Ya, oke, jelas. Oke. Jadi kalau kilau logam itu pada media apa ya? SSA. Tapi bakterinya segala, bukan itu ya Kak? Oke deh, yang gampang dulu, yang metallic sheen pasti pada media EMB. Oke, EMB. EMB apa ya? Methylene blue. Bakterinya ada apa? Escherichia coli. Oke. Ada lagi nggak? Selain Escherichia coli? Nggak ada. Ini khas banget. Warna metallic sheen atau warna hijau metalik pada EMB. Nah, sekarang ada kilau logam. Warna kilau logam ini ada Escherichia coli juga. Sama Klebsiella. Pada media apa? SSA juga media. SSA itu singkatan dari apa? Salmonella Shigella. Jadi mungkin nggak E. coli tumbuh? Tidak. Nggak mungkin tumbuh karena SSA itu media selektif hanya untuk Salmonella sama Shigella aja. E. coli sama Klebsiella ini berwarna kilau logam pada media endo. MC. Endo agar. Iya. Pada media endo agar. Kadang-kadang tadi hijau metalik yang pakai media di media EMB itu selain E. coli apa ya, Kak? Kalau sebatas yang saya tahu E. coli aja, tapi kalau ada yang ada masukan nih Kak, ini ternyata ada media ini silakan. Tapi sebatas yang saya tahu E. coli aja. Atau ada mungkin Kak, saya nemu di ini ada bakteri lain? Nah, kalau kilau nggak tahu ya, memang E. coli aja, itu khas di E. coli. Kemudian kalau endo agar itu menghasilkan warna kilau logam pada E. coli dan Klebsiella. Oh ini, tahu perak yang dilebur, yang lagi dibakar tuh? Tahu. Kilau logam itu warnanya seperti itu. Ya, cuma karena endo agar ini warnanya adalah merah, jadi kilau logamnya ya di atas bukan warna merah, warna pink maksudnya. Oke. Ya, ini kata kunci. Terus kata kunci lainnya, bakteri yang menghasilkan indol, ini saya sudah bahas juga di video. Indol ini apa ya? Bahasa awamnya? Bau kan? Iya, indol ini bahasa awamnya bau. Jadi nggak jauh-jauh dari bakteri yang ada di saya ingatnya tuh dulu gitu, karena saya tuh agak kesulitan ya sebenarnya untuk zaman saya kuliah D3 dulu, saya tuh kesulitan, kok bisa ya kita bisa tahu ini, kemudian simon citratnya seperti ini, kemudian ketika ditanam di TSIA itu seperti ini, kemudian infiknya seperti ini, di SIM-nya seperti itu gitu.
Akhirnya saya menemukan, oh, indol itu hanya dihasilkan oleh bakteri yang nggak jauh-jauh dari saluran yang memang menghasilkan bau. Contohnya di usus. Di usus flora normalnya adalah E. coli. Jadi kalau misalnya ada E. coli ditanya infiknya apa, bingung tuh yang lainnya apa, berarti indolnya pasti positif. Nanti kita lihat yang lainnya. Karena kita nggak mungkin tuh ngafalin satu persatu. Dia mannitol fermented nggak ya? Dia laktosa fermented nggak ya? Itu nggak mungkin kita hafalin satu-satu. Sehingga kita harus hafalin kata kuncinya aja. Kemudian selain E. coli, ada Proteus juga. Proteus mirabilis. Tahu Proteus mirabilis? Ini menyebabkan penyakit di saluran apa? Kemih. Iya, Proteus mirabilis itu di saluran kemih. Sehingga yang menghasilkan indol itu adalah E. coli sama Proteus mirabilis, gitu ya. Nggak jauh-jauh dari saluran yang menghasilkan aroma, gitu ya. Kemudian, kalau yang bakteri punya motility positif, ya sudah lah ya, saya nulisnya apa, yang penting paham ya, motility-nya positif, itu berarti bakteri yang punya apa? Flagella. Motility positif itu hanya disebabkan oleh bakteri yang punya flagel. Jadi jenis bakterinya apa aja yang punya flagel? Salmonella. Oke. Shigella. Kemudian E. coli. E. coli itu plus minus ya. Kadang-kadang motility-nya positif, kadang-kadang motility-nya negatif. Kemudian Proteus. Ini. Pseudomonas sama Vibrio cholera. Ini adalah bakteri-bakteri yang motility-nya positif. Sehingga nanti kalau misalnya ada soal dan ada kata kuncinya SIM, sulfur indole motility-nya positif, ya nggak jauh-jauh, ya pastinya bakterinya bakteri ini, gitu ya. Infik ini singkatan dari apa ya? Indol, MR, Motility Fogus. Indol, motility. Simon Citrat. Proskauer citrat. Indol motility Fogus proskauer in Simon citrat. Ini hanya tambahan aja kok dalam bahasa Inggris. Ini juga harusnya I kecil ya. Sehingga nanti kan ada motility nih. Ya, motility-nya positif itu bakterinya ini. Jadi kalau ditanya infik, E. coli itu motility-nya bisa positif, bisa negatif ya. Kemudian tapi si Proteus mirabilisnya, Proteus juga positif. Ya, nanti kita ketemu kok contoh soal yang kita bakal tahu banget itu bakterinya apa ya. Kemudian ada bakteri, media khusus tertentu ya. Contohnya media apa ini? Media TCBS. Media TCBS khusus untuk bakteri apa ya? Vibrio cholera. Vibrio cholera ini ciri khasnya adalah dia akan menghasilkan diare seperti Ajudan deras. Kemudian Vibrio cholera bentuknya Koma. Kemudian akan menghasilkan koloni warna apa? Kuning. Pada TCBS. TCBS basicnya warna apa? Hijau. Kemudian ada Thayer Martin. Thayer Martin itu khusus untuk apa? Listeria. Thayer Martin itu khusus untuk listeria. Oke, kemudian apa lagi ya? Kemudian media padat. Media padat pada TB itu ada apa? Lownstein-Jensen. Lownstein-Jensen di inkubasi selama 8 minggu. Oke, 8 minggu. Sebenarnya ada beberapa literatur yang bilang 3-6 minggu aja. Sehingga nanti menghasilkan koloni berbentuk apa? Bunga kubis. Iya, bunga kol. Oke, bunga kubis, bunga kol. Kemudian media cairnya ada apa? MG. Iya, MG. Oke, kita bahas ini pada media MSA. Nah, MSA ini khusus untuk bakteri apa? Gram negatif. MSA. Khusus untuk Staphylo. Sehingga selain Staphylo tidak akan
tumbuh. Ya. Kemudian stabilo ini ada Staphylococcus aureus. Nah, seperti biasa tadi, kalau Staphylococcus aureus berarti dia akan menghasilkan warna Kuning. koloninya warna kuning. Koloni di MSA, Staphylococcus aureus, warnanya kuning aja, nggak kuning emas ya. Kemudian selain Staphylococcus aureus, yang akan tumbuh adalah Staphylococcus epidermidis. Ini yang tadi warnanya putih. Jadi tadi yang punya kata kunci warna putih selain epidermidis juga Saprophyticus. khusus MSA ya. Jadi selain Staphylococcus dia tidak akan tumbuh. Jadi kayak E. coli, Klebsiella itu nggak akan tumbuh di MSA. Kemudian ada selektif lain selain MSA, tadi ada SSA. SSA khusus untuk apa? Salmonella, Shigella. Sama Shigella. Kok ada dua ya yang tumbuh di Salmonella sama Shigella? Tapi untuk membedakannya, Salmonella koloninya pasti akan berwarna hitam. Ya tadi ya, karena Salmonella menghasilkan H2S. Sedangkan Shigella itu tidak menghasilkan zat Transparan. Oke, dia tidak menghasilkan zat warna. Jadi sehingga warnanya transparan. Oke. Kemudian ada media MC. Nah, media MC ini digunakan untuk membedakan bakteri Escherichia coli sama Salmonella. MC ini untuk membedakan laktosa fermenter atau enggak. Nah, kalau si MSA tadi untuk membedakan dia mannitol fermenter atau enggak, kalau MC ini untuk membedakan laktosa fermenter atau enggak. Kak, nggak hafal, nggak apa-apa. Nggak hafal juga nggak apa-apa. Itu hanya ini aja, pemahaman aja. Nah, karena si E. coli ini laktosa fermenter, dia akan menghasilkan warna Metallic sheen. MC, metallic sheen. Iya, metallic sheen hanya khusus di mana? Merah. Metallic sheen hanya khusus di Eosin methylene blue. Nah, kemudian E. coli ini karena dia laktosa fermenter, dia akan menghasilkan warna Merah. merah. Oke, merah muda. Kemudian si Salmonella, karena ini dia tidak memfermentasi laktosa, sehingga dia tetap warna Hitam. kok warna hitam? Warna kuning. Sebenarnya bukan kuning sih, sebenarnya ini bening. Tapi karena basic media MC itu warnanya kuning, dia tidak tidak difermentasi oleh si Salmonella, sehingga dia warnanya seperti kuning gitu ya, padahal warnanya bening. Nah, kalau si E. coli tadi memfermentasi zat yang ada di MC, yaitu si laktosa tadi ya, di McConkey, sehingga yang tadinya McConkey ini warna merah, dia akan berubah menjadi warna merah muda. Oke, kayaknya udah deh itu aja. Itu kata kuncinya ada lagi nggak ya? Oh, ada. Saya mau sampaikan ini. Saya mau sampaikan satu, ini ada perhitungan angka kuman ya. Perhitungan angka kuman ada apa aja ya? TPC. Ada TPC atau nama lainnya apa? Total plate count. Nama lain total plate count itu apa? ALT. Atau angka lempeng total. Selain itu ada apa aja? Ada apa lagi? MPN. Iya, MPN. Ya. Jadi ini soalnya ini nggak jauh-jauh. Ini soalnya pasti cuma kayak gini-gini aja kok, nggak mungkin soalnya itu gini. Hari pertama harus dimasukkan ke media apa LB atau BGLB. Itu kayaknya nggak mungkin deh soalnya seperti itu. Soalnya pasti ini akan menghitung. Ya. Yang harus diingat dari menghitung angka si kuman itu, kita harus lihat di koloni, yang dimana koloninya itu ada di range 30 sampai 300. Oke. Jadi kalau misalnya di plate keempat, dia koloninya 29, plate keempat dihitung nggak? Enggak. Tidak. Tapi misalnya di plate misalnya ada plate 5 ya. Kemudian ada plate 5, ada plate 4. Kemudian plate 5-nya ini ada 32 kali 10 pangkat min 4. Kemudian yang plate 4-nya ada 285 kali 10 pangkat min 3 misalnya. Ini harus gimana? Samakan. Ya, ini harus dirata-ratakan. Berarti ini jadinya 320 ditambah 285 dibagi 2, gitu ya. Seperti itu. Paham? Bisa dipahami?
Kak, itu kan 32 kali 10 pangkat min 4. Kebalik ya? Ini harusnya min 3, ini min 4 ya? Intinya gitu. Maksudnya saya mau menyampaikan intinya aja, bahwa nanti ini dibuat 320, ini buat 285. Intinya gitu, ya? Iya, Kak. Jadi kita abaikan aja ininya. Oke, nanti dibagi 2, gitu ya. Itu tentang TPC atau ALT. Udah sih, sepertinya itu aja kata-kata kuncinya. Oh, sama satu lagi, ada hemopilus. Identifikasi hemopilus itu menggunakan metode apa namanya? Media coklat atau Thayer Martin khusus untuk Neisseria. Hemopilus pakai media apa? Pakai metode apa namanya? HIA, Kak? Bukan. Saya tadi ngomong apa ya? Hemopilus ya? Hemopilus. Hemopilus itu pakai media, metodenya namanya satelit. Belum pernah dengar? Belum. Oh, belum pernah dengar. Untuk mengidentifikasi hemopilus itu menggunakan metode yang namanya satelit test. Satelit test itu gimana sih maksudnya? Jadi ini ada plate ya, plate berisi media. Nah, si hemopilus untuk tumbuh ini butuh faktor X sama butuh faktor Y. Jadi kalau dia nggak ada faktor X sama faktor Y, hemopilus itu nggak bisa tumbuh. Gitu ya. Nah, si media ini isinya adalah agar domba. Agar domba 5% kalau nggak salah. Saya lupa. Agar domba 5% kalau nggak salah. Nah, si agar domba itu hanya punya, sorry kok faktor Y, faktor V maksudnya. Faktor V. Si agar domba itu hanya punya faktor X. Si agar domba itu cuma punya faktor X. Sehingga hemopilus itu bisa tumbuh nggak di agar domba? Nggak bisa. Nah, ada bakteri yang punya faktor V, namanya bakteri Staphylococcus aureus. Hemopilus. Oh, bukan. Yang punya faktor V itu adalah bakteri Staphylococcus aureus. Jadi bakteri Staphylococcus aureusnya itu ditanam seperti ini. Kemudian nanti akhirnya Staphylococcus aureus ini kan punya faktor V ya. Si agar domba punya faktor X. Bisa nggak tumbuh si hemopilus influenza di sini? Bisa. Sudah punya. Dia dengan bantuan si Staphylococcus aureus. Kemudian nanti hemopilusnya itu akan tumbuh di sini. Di sekitar, kelihatan nggak titik-titiknya? Kelihatan, Kak. Jadi koloninya itu akan tumbuh di sekitar aureus. Di sini nggak tumbuh koloninya. Di sini nggak tumbuh karena faktor V-nya nggak dekat dengan sini. Sedangkan kalau agar domba faktor X-nya kan merata tuh di seluruh media agar dombanya ya. Ya, tapi dia cuma ada faktor X aja. Nah, yang punya faktor X dan faktor V ini ya di sekeliling aureus itu aja. Jadi aureusnya tumbuh, si hemopilus influenzanya juga tumbuh di sekeliling si aureus itu. Nah, karena bentuknya kayak satelit, namanya satelit test gitu. Kalau di UKOM itu nggak akan keluar itu isinya apa. Yang jelas hanya faktor X dan V aja dan sistemnya seperti itu gitu. Jadi nggak akan sampai sedetail apakah itu ekstrak ragi, apakah itu agar coklat atau agar darah domba gitu ya. Saya rasa sudah cukup materinya. Kayaknya sudah menguasai ya. Semoga sudah menguasai. Kita langsung ya ke contoh soal ini berdasarkan dari soal-soal UKOM yang kemarin saya dapat dari Bu Filia, tapi saya rasa ini kok mudah ya, nanti kita coba ke soal yang lebih sulit. Oke, kalau seperti ini saya nggak mau bacakan soalnya, silakan langsung dijawab, karena saya harap ketika mengerjakan soal seperti ini, kita langsung tahu nih kata kuncinya apa, jadi nggak perlu dibaca semua soalnya. Silakan dijawab. H2O2 gelembung udara, pasti? Kata Katalase. Oke, yang ini, silakan. Oh, ini ya, keluar. Aureus, Kak. Oke. Sudah paham? Ini ada tes satelit, ada hemopilus. Kalau misalnya jawabannya ada hemopilus, ada Staphylococcus aureus. Iya, Staphylococcus aureus. Kalau ada pilihan jawabannya hemopilus influenza atau Staphylococcus aureus, kita harus baca lagi. Sebenarnya soalnya yang ditanya apa? Apakah bakteri yang hidupnya atau bakteri pembantunya? Tapi karena di sini udah ada hemopilus, ada tes satelit, dan nggak ada pilihan hemopilus di soal, pasti jawabannya adalah
Staphylococcus aureus. Nggak usah dibaca soal yang lainnya. Supaya menghemat waktu. Kan banyak kan soalnya ya. Jadi kita harus tahu strategi gimana caranya untuk menghemat waktu. Ya. Kemudian selanjutnya silakan. Aureus juga, Kak. Warna kuning di MSA. Jawabannya adalah Staphylococcus aureus. Oke. Ada yang ketinggalan? Saya mau next. Sudah? Berarti sudah bisa ya, cukup untuk ngebut ya. Oke. Silakan. Warna hitam di tengahnya. Kita salmonella. Iya. Mengandung sulfur. Jadi nggak perlu ya kita bingung, Kak, kayak mana, susah banget ada TSIA, M per K, K per K gitu ya. Kan selama ini kita mikirnya gitu ya. Iya. Gimana Kak, itu si bakterinya itu di media itu warnanya itu. Ya, nggak usah, kita cari aja kata kuncinya. Jadi pasti jawabannya adalah Salmonella typhi. Kalau misalnya ada pilihan Proteus, boleh dijawab Proteus? Boleh nggak? Nggak boleh, Kak. Enggak. Ada SSA. Ada SSA-nya. Gitu ya. Oke, berarti sudah paham ya? Jadi nggak perlu pusing-pusing, aduh Kak, aduh bingung banget itu plus minus, plus. Saya nggak bisa, nggak ngerti kayak gitu. Cari aja kata kuncinya. Walaupun sama-sama menghasilkan sulfur, baik Proteus sama Salmonella, tetapi ada seperti tadi ya yang Kak Ari Warsito tanyakan, kalau di nasi goreng tuh gimana? Berarti apa nggak bisa menjawab hanya dengan satu clue gitu ya. Jadi kita harus combine dengan clue-clue yang lainnya, dan clue yang dikasih pasti ngebantu gitu ya. Oke, next ya. Silakan. Uji B koagulasi. Oke, yang lain? Katalase. Biasa Biosin. Oh iya, katalase, Kak. masih ada yang jam biosin? Oke. Salah ya. Nggak apa-apa. Kakak ya, Kak Husnul, kakak ya, maaf ya Kak. Iya. Jadi saya ini Kak, jadi kalau kita Zoom, kalau kita sebagai pembicara, kita kan nggak bisa ya lihat satu persatu. Jadi saya tuh nggak paham mana yang kakak, mana yang sejawat, mana yang adik. Tapi saya rasa kakak-kakaknya banyak banget kemarin ketemu di, kalau yang sekolah gitu ya, kayaknya banyak nih kakak-kakaknya gitu. Salam kenal ya kakak. Saya baru lulus kemarin. Oke, jadi kalau biasakan ya, kalau ada soal yang seperti ini, dibaca dari apanya dulu? Biasakan untuk membaca dari Soal. Iya, dari soal, bener. Dari apa? Dari Pertanyaannya. Kata kunci. dari apa ini? Dari Pertanyaannya. kan ini vignette. Ya, ini kan vignette-nya, ini pertanyaannya. Jawab dari baca dari pertanyaannya dulu, baru kita vignette-nya kayak ini. Ya. Hasil identifikasi bakteri tersebut menunjukkan bakteri. Ini kan nggak bisa ini ya, nggak bisa tahu nih, nggak bisa diambil kesimpulan nih kalau kayak gini. Jadi kita harus baca vignette-nya. Tapi kalau soalnya, nih ini juga nggak bisa nih diambil kesimpulan. Kita harus cari vignette-nya. Nah, kalau ini, biasakan kan baca dari terakhir, bakteri apa yang uji satelit tersebut, gitu kan, ini ya, uji satelit tersebut. Jawab harapan kita kan Haemophilus sama aureus aja ya, kalau udah uji satelit ya, gitu. Jadi nggak perlu dibaca yang lainnya, oh nggak ada Haemophilus, jadi cukup aureus aja, gitu. Selama vignette itu selama soal itu sudah cukup untuk kita mengerti jawabannya, kita nggak perlu baca vignette-nya lagi. Jadi ini dibaca khusus ini, apa uji selanjutnya untuk diferensial bakteri Streptococcus dan Staphylococcus apa? Katalase. Koagulasi. Kan strepto sama, kan Iya, kita untuk membedakan strepto sama Ya, katalase. katalase. Kalau koagulase tadi untuk apa? Bedain aureus atau epidermidis. Membedakan aureus atau papilo yang lainnya, gitu ya. Oke, lanjut. Kak? CK selennya. Yang lain?
Nggak tahu, Kak. Nggak tahu. Selenit broad. B, Kak. Telluride broad. Oke. Yang ditanya adalah Jenis media pengaya. Jenis media pengaya. jenis media pengayanya. Kalau jenis media pengaya sudah bisa dijawab dari sini? Sudah bisa Belum, dijawab? B, Kak. Oke, belum. C, Berarti kita Kak. harus Oke. Dilihat sampelnya, Kak. Berarti kita harus baca vignette-nya. Vignette-nya adalah bakteri Salmonella. Udah cukup bakteri Salmonella aja. Media pengayanya apa? Tayar Martin media pengaya? Neisseria, Kak. Iya. Media apa ya Tayar Martin ini? Selektif, Kak. Iya, Selektif. selektif. Kenapa dikatakan selektif? Karena dia hanya khusus menumbuhkan Neisseria aja. Selain Neisseria nggak akan tumbuh di Tayar Martin. Oke. Kemudian untuk Telluride. Telluride ini apa? Selektif bukannya, Kak? Oke, benar selektif. Untuk apa selektifnya? Vibrio, Kak. Buat Corynebacterium Linter. Gall culture untuk apa? Ini ya, nggak familiar ya dengan gall culture ya? Ya, Pak. Oh, enggak ya. Oke. Maaf ya. Maksudnya kan pingin ini interaktif. Gall culture ini apa ya? Untuk memeriksa dia di dalam darah itu ada bakteri atau enggak gitu. Bukan hanya untuk memeriksa di dalam darah ada bakterinya atau enggaknya, tapi dia juga untuk menghitung jumlah kuman yang ada di darah. Jadi nanti si darah itu dimasukkan ke dalam botol khusus, botolnya bukan tub biasa ya, botol khusus gitu, terus nanti di inkubasi di alat khusus gitu. Nanti kelihatan darah itu ada bakterinya atau enggak, itu namanya gall culture gitu ya. Jadi jawabannya adalah C. ya, salinit brood ini adalah media diperkaya atau media ya diperkaya khusus untuk Salmonella. Oke. Kemudian selanjutnya Neisseria gonorrhea bukan, Kak. kata kuncinya apa? Tayar Martin. Fokus. Tayar Martin, Kak, kata kuncinya boleh Tayar Martin, tapi saya tuh membiasakan membaca soal dari soal terakhirnya. Biji kopi berarti ada dua, Kak, ada Neisseria gonorrhea, ada Neisseria meningitidis gitu ya. Meningitidis. Terus untuk membedakan kok bisa jawabannya gonorrhea, kenapa nggak meningitidis? Karena ada media Tayar Martin angkat. Uretra itu Karena sekret uretra. Oke. meningitis ke otak. Oke. Kalau Tayar Martin, Neisseria dua-duanya tumbuh, Neisseria gonorrhea tumbuh, Neisseria meningitidis tumbuh. Tapi untuk membedakannya adalah diambilnya dari mana? Sekret uretra. Kalau gonorrhea ini dari sekret uretra, kalau si sekret vagina juga ya. Kalau si meningitidis itu dari meningis, dari apa namanya? Pelapis otak ya. Oke, kemudian lanjut ya. Silakan. Kak. Ya. Iya, karena dia di apa? BTA. Spora, Kak. Ya, Spora, Kak. ya, karena dia di genangin larutan Spora. Oke. Kemudian diwarnain dengan metilen blue. Jadi pasti yang pertama mewarnai badannya, mewarnai yang utama, yang kedua ini mewarnai tambahan dari bakteri tersebut, dari sel bakteri tersebut ya. Jadi cari aja yang merah sama biru, ada merah sama biru. Jawabannya bisa kapsul, bisa spora. Tapi kalau kapsul nggak mungkin ya dengan cara yang seperti ini, gitu ya. Kalau kapsul tadi sudah dijelaskan ya, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang E, spora warna merah, badan bakteri warna biru. Metode apa ini kalau seperti ini? Klein, Kak.
Plain. Oke. Plain. Oke. Oke, lanjut ya. Silakan. B, Kak. Domonas. Dari mana saya Biar. Sama ya ininya ya, jawabnya ya. Kata kuncinya apa? Hijau, pigmen Hijau. Domonas aerogenes. Kalau ngelihat seperti ini awalnya bingung nggak? Bingung, Kak. Perka, gas negatif, H2S negatif nggak usah dibaca ini. Yang penting cari yang kata kuncinya aja. Ya, silakan. positif, uji katalase, Staphylococcus. 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 Siap. Oke. Lanjut ya. Media transport diare. Carry and Blair. Tadi belum dijelaskan ya dengan media transport ya? Belum. Kenapa kok jawabnya Carry and Blair? Karena pernah ada soalnya, Kak. Karena pernah. Aduh, jawabannya membantu sekali. Kayak short medium itu untuk apa? Secret vagina. Oke, jadi semua ini adalah media transport. Short ini untuk gram negatif. Amies untuk Sekret atau luka. selain itu, oh ya, benar, sekret atau luka. Dengan kecurigaan apa misalnya? Misalnya kecurigaannya apa? Gonore gitu ya. Ini pakai amies. Sekret, luka, ini pakai amies ya. Curigaannya misal gonore, itu pakai amies. Kemudian satbil. Asing ya dengan satbil ya? Vibrio, Kak. Iya, kalau namanya garam empedu pasti yang bisa bertahan di garam empedu itu cuma Vibrio cholera. Makanya sakit kolera itu susah disembuhkan gitu, karena dia bisa bertahan dan dia malah suka dengan garam empedu. Kemudian oxbil, ini adalah media apa? Media selektif untuk E. coli. Sama coliform yang lainnya. Ya, coliform yang sejenis. Kayak gitu ya. Kemudian kalau Carry and Blair itu untuk bakteri enterik. Ya, jadi nggak khusus untuk Escherichia coli sebenarnya. Tapi bakteri enterik yang lain itu umumnya pakai Carry and Blair. Gitu. Dan memang lebih umum Carry and Blair untuk media transport. Enterik itu apa, Kak? Oh, enterik itu di ini saluran pencernaan. Oke, Kak. Ada Shigella, Salmonella itu enterik. Kemudian yang ini langsung aja. Vibrio cholera. Gampang-gampang ya. Yang ini? Ulangin lagi yang sebelumnya, Kak. Oh, kenapa? Kata kuncinya yang mana ya, Kak? TCBS. Batang koma, Kak. Ya? Ya, boleh. Boleh, batang koma juga boleh, TCBS juga boleh. Sudah? Lanjut ya? Ya, ini apa? Oke. TCBS. Seperti air cucian beras. Pasti TCBS. Nggak usah dibaca soalnya. Langsung gitu aja. Nih? Nggak usah dibaca soalnya. Nama green. Yang ini, oh ini tadi belum dibahas. Positif dua. Yakin? Satu positif. Yakin? 3 positif. Jawabnya semua. Dua positif. Nanti ada 1 positif, ada 2 positif, ada 3 positif. Ada 4 positif nggak? Nggak ada. Ada negatif, lupa. Negatif itu tidak ditemukan. Tapi minimal berapa lapangan pandang? 100 lapangan pandang. Jadi nggak boleh kita melihat 10 lapangan pandang terus kita bilang negatif, itu nggak boleh. Nah, kalau
1 sampai 9 lapangan pandang. 108 pandang. Dan scanty ini harus dilaporkan jumlahnya ya. Jadi dari 108 pandang itu ketemu 3 bakteri. 3 bakteri itu dilaporkan 3 per 108 pandang gitu ya. Hasilnya scanty. Kalau 1 10 sampai 99. pandang. Kalau 2 1 sampai 10 dibaca 50 lapangan pandang. Kalau 3 Lebih dari 10 per lapangan pandang. Baca minimal 20. 20 ya. Ya, jadi ini sekedar cerita kan enggak ya 20, bukan 250, 20. Ya, ini sekedar cerita. Jadi saya itu enggak terlalu banyak kerja di tempat yang banyak membaca BTA gitu. Jadi kalau soal ini keluar, saya selalu nulis. Saya nggak hafal satu persatu. Ya udah saya tulis aja 1 sampai 9, kemudian 10 sampai 9, 1 sampai 9 lebih dari 10, per 100 per 100 per lapangan pandang gitu. Ya. Sharing aja ya kalau kesulitan. Jadi ini jawabannya apa ya? Positif 2. 3 positif. Positif? 2. Oh, 2. 3. Oke, kemudian yang ini? Jadi ada 2 tuh jawabannya. Ada kan kalau misalnya kita nggak baca soalnya, yang penting adalah kapsul ya kan. Kemudian kapsul pasti ada 2 ya pilihan jawabannya, strepto sama Klebsiella. Kemudian kita mau lihat tuh jawabannya strepto atau Klebsiella dari apa? Latar belakang atau hitam. Iya, bukan. Lonjong Kak. Gramnya dicat dengan larutan safran. Ada ya? Petugas yang dilakukan dengan NPM dengan menggunakan warna khusus terhadap strain bakteri. Sediaan di warna dengan cat nitrosin, kemudian larutan safran. Oh iya. Ya, larutan safranin itu dikhususkan biasanya untuk untuk basil gitu ya. Meskipun itu juga bisa. Tapi ini harusnya nggak ini ya, nggak seperti ini. Harusnya soalnya lebih fokus lagi kemana, mau ke kokus atau ke batang gitu. Tapi kalau ini jawabannya Klebsiella. Oke. Maaf. Ya? Izin Kak, motong maaf ya Kak. Yang untuk soal sebelum yang BTA Kak. Soal sebelum BTA yang mana ya? Yang BTA, soal yang BTA. Oh, soal ini ya? Nah, itu tuh positif 2 itu 1 sampai 10 dalam 1 lapangan pandang atau 1 sampai 9 di lapangan pandang Kak. Karena kalau yang positif 3 kan lebih dari 10 Kak per 1 lapangan pandang. Ya, jadi memang mungkin untuk adik-adik yang memang belum terjun ke lapangan, jadi perbedaan antara positif 2 positif dan 3 positif itu berbeda sekali gitu. Kalau 3 positif itu hampir bisa dipastikan di setiap lapangan pandangnya itu lebih dari 10 gitu. Jadi kalau ketemu lapangan pandang 58 pandang, kan kita harus baca tuh di 20 deh, 28 pandang dulu gitu. Di 28 pandang itu rata-rata itu lebih dari 10, itu namanya 3 positif. Dan kalau misalnya sudah rata-rata lebih dari 10, itu kayaknya nggak mungkin ditemukan satu lapangan pandang isinya 2 gitu. Salah satu lapangan pandang itu isinya 2. Itu mungkin, tapi itu kemungkinannya kecil sekali. Yang namanya 3 positif itu udah banyak bertumpuk-tumpuk si BTA gitu. Tapi kalau misalnya tadi udah dibaca tuh di 20 lapangan pandang, ternyata kok lebih banyak yang isinya dalam satu lapangan pandang itu cuma 5, cuma 3, cuma 9, cuma 10, tapi cuma 10 ya, tapi kebanyakan 3, 2, itu namanya 2 positif. 2 positif. Gitu ya, semoga bisa dipahami ya. Oke? Lanjut Kak. Oke, lanjut. Kayaknya boleh nggak saya share soal lagi? Soalnya kayaknya masih ini seperti saya bilang tadi ya, soalnya ini menurut saya mudah, jadi saya pingin soal yang sedikit lebih susah. Sorry. Mudah-mudahan yang keluar yang mudah. Iya, harapannya yang mudah. Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan soal yang susah, kita jadi gampang ya untuk mengerjakan soal yang lebih mudah gitu ya. Ini dari yang mudah dulu. Yuk, langsung dijawab.
CK, BTA, CK. Reketan BTA. Cuping BTA telinga. ZN. Ya, BTA ZN. Cluenya di cuping telinga. Jadi pasti ini adalah bakteri apa? Mycobacterium lepra. Lepra. Kemudian selanjutnya, silakan langsung dijawab. Alkohol. Ya, jadi nggak perlu dijawab ya vignette-nya ya. Ini nggak perlu, langsung dijawab. Dijawab di lead in-nya. Kemudian A, Kak. kenapa ya? Kenapa jawabannya A? Ya, jadi kualitas ChatGram itu ditentukan dengan melihat kualitas gram A-nya. Utamanya gram A-nya ya. Memang uji kontrol kualitas ChatGram itu seperti itu. Jadi kita mau lihat warna ungunya. Jadi kita cari aja yang warna ungu. Nah, jadi yang ini coret ya, Staphylococcus, Streptococcus warna ungu. Nah, kita mau lihat bakteri mana yang gramnya adalah gram Positif. Yang gram positif adalah yang Bacillus Bacillus subtilis. Untuk teman-teman yang lainnya bisa mengikuti? Bisa. Bisa. Oke, terima kasih. Yuk, lanjut ya. Negatif. Silakan. Pseudomonas Jadi kalau di tempat lain dia menghasilkan pigmen warna warna hijau, pigmennya warna hijau, tapi khusus di McConaughey dia pigmennya ngerembes, memang dia kayak becek berair gitu. Jadi dia apa sih? Ya merembes gitu ya. Jadi jawabannya adalah Pseudomonas. Ya, oh sorry. Ya silakan. Vibrio cholera. Lanjut. TCBS. Nah, ini nih yang suka bikin bingung, Kak. Jawabannya apa gitu ya? Pigmen hijau sampai biru. Ya, jawabannya? Klebsiella, Kak. Juga ya. Jawabannya? Proteus vulgaris. Nggak tahu. Kok Proteus vulgaris? Pseudomonas berarti, Kak. Pseudomonas aeruginosa. Iya. Kan urin tapi. Oh, Pseudomonas kan ada di urin juga ya. Pseudomonas tuh ada di air. Di air juga ada Pseudomonas. Nosokomial gitu kan. Di urin Berarti juga. Hijau aja kuncinya ya, Kak. Hijau. Pokoknya kalau hijau itu hanya punya Pseudomonas, yang lain tuh nggak ada. Oke, Kak. Tadi sesuai ya, di McConaughey ya, McConaughey warnanya hijau merembes gitu ya. Di BAP tadi saya juga sudah bilang, di BAP warnanya hijau, tapi nabrak dengan warna BAP-nya ya, sehingga warnanya hijau kegelap-gelapan gitu ya. Jadi ya sudah, kalau kita taunya kata kunci yang cuma hijau aja, ya udahlah gunakan kata kunci itu, karena itu udah kunci banget. Yang lain pasti sesuai kok gitu. Lanjut ya. Lanjut. Oke, Pseudomonas ya. Ya, silakan. E. coli, Kak. E. coli. Nggak usah dibaca ininya, udah nggak usah dibaca ya, langsung dibaca di ungu metalik. E. coli. Kok, nah ini yang tadi saya sempat kehilangan kata ini, kehilangan kosakata. Saya mau bilang apa gitu. Kan kita familiarnya kalau E. coli itu warnanya hijau metalik ya. Iya. Kenapa kok warnanya ungu metalik bukan hijau metalik? Jadi sebenarnya EMB itu kan warnanya fuksia ya. Kalau anak zaman sekarang tuh bilangnya fuchsia ya. Fuchsia ya bacanya ya. Ya gitu ya. Warnanya tuh kok fuchsia sih? Sorry saya salah, magenta. Magenta ya, warnanya magenta. Jadi warnanya tuh ungu keping-pingan tapi gelap, cenderung ungu gitu ya. Warnanya tuh magenta. Nah, sebenarnya si koloni bakterinya itu warnanya ungu gitu, tapi di lapisannya warnanya hijau metalik, sehingga kita bisa melihatnya hijau metalik, tapi sebenarnya koloninya itu warna ungu metalik gitu, warna ungu gitu. Jadi warna ungu metalik itu di beberapa soal itu keluarnya warna ungu metalik gitu. Tapi kita
dari tahun zaman dulu itu dosennya sudah biasa bilang metallic sheen sehingga familiarnya dengan hijau metalik gitu ya. Lanjut ya. Lanjut Kak. Ya. Nah, ini yang ketemu nih bingung ya, seperti ini ya. Silakan dijawab. Pneumonia Klebsiella. Karena dia mukoid. Jadi 1 detik. Jadi sekarang 1 detik udah boleh sombong ya. Iya, Kak. Udah ini udah nggak bingung nih Kak, udah coret aja, yang lain udah coret aja. Kalau dulu gini, aduh apa ya, H2S-nya negatif, SIM-nya tapi dia negatif, motilitinya tapi negatif, aduh Voges Pro score-nya positif, apa ya gitu. Sekarang udah coret aja. Wah Putu ngakak-ngakak kayak, aduh ini gue banget nih dulu kayak gitu. Sekarang ya sudah, tinggal lihat aja kapsulnya Mukoid positif. tadi apa Kak? Apa? Mukoid tadi Klebsiella ya? Mukoid tadi pneumonia, bukan Klebsiella, tapi pneumonia. Mukoid itu pneumonia. Jadi ada strepto, ada diplococcus, ada Klebsiella gitu. Dah? Kalau dulu malah nggak tahu semua, Kak. Oh gitu. Benar. Cap cip dulu, Kak. Oh cap cip cop. Oh gitu. Oh dulu malah justru bukan Berpasrah, Kak. Oh iya, oke. Tebak-tebakan, Kak. Masih kancing baju tetangga ada berapa itu yang dipilih ya. Ya lanjut ya. Kak. Kata kuncinya. Kata kuncinya yang mana? Yang soal ini? Yang kata kuncinya soal ini adalah kapsul. Kapsulnya positif. Ya kalau mau lihat yang mukoid juga boleh. Mau lihat koloni besar-besar juga boleh. Mau kata kuncinya SIM-nya negatif-negatif, ini juga kata kunci loh. SIM min juga boleh. Ya kalau mau ingat dari itu juga nggak ada masalah. Dari ureanya positif gitu nggak masalah. Tapi yang gampang-gampang aja lah, kapsulnya positif mukoid. Udah nggak ada bakteri lain. Kecuali tadi ya, Diplococcus sama strepto. Nah kalau misalnya pilihannya ada Diplococcus sama strepto, nggak mungkin nggak ada kata kunci lain. Misalnya kokus berpasang-pasangan. Berbentuk Diplococcus maksudnya. Diplococcus ya. Apa sih saya ngomong apa ya? Kokus berpasang-pasangan ya. Pasti Diplococcus pneumonia. Sorry. Kemudian kalau misalnya kokus berderet, ya pasti Streptococcus pneumonia. Itu pasti ada kata kuncinya. Gitu ya. Kalau nggak ada kata kuncinya ya udah cari aja yang pneumonia. Kalau misalnya dia menunjukkan kapsul atau mukoid. Gitu ya. Satu aja lah yang pneumonia. Iya, ya. Ya, lanjut ya. Ya, silakan. BK. Bentar ya, saya juga harus baca. Oke. Monella Kak. Oke, siap. Indolnya negatif. Oke, H2S-nya positif. H2S positif pasti cuma Salmonella sama Gela. H2S. Oke. Kemudian ada Salmonella, ada Proteus. Kenapa kok milihnya yang Salmonella? Kenapa nggak milih Proteus? Karena indolnya negatif. Oke. Udah besok bakteri 100 lah. Amin. Besok gak apa-apa soal bakteri 35, benernya 36 gak apa-apa. Amin. Amin? Nggak mungkin dong. 35. Apa? Kenapa? Nah, lanjut aja. Lanjut aja. Oke, tadi agak nggak fokus gitu ya. Jadi jawabannya apa? Salmonella typhi. Lanjut. Ya, silakan. Kak. Positif. Kak, kalau dulu saya nyerah deh ini deh. Pokoknya mana yang pilihan jawaban belum banyak saya jawab, itulah jawabannya, gitu ya. Sekarang udah bisa jawab ya? Ya, eosin methylene blue, pasti dia adalah Escherichia coli. Escherichia coli. Indolnya? Positif. Motilitinya bisa? Positif negatif. Tapi Escherichia coli motility lebih cenderung? Positif. Jawabannya adalah yang A. Oke. Voges Pro score sama Simon Citrat saya nggak hafal. Saya pokoknya hafal kalau Escherichia coli indol sama motility-nya positif. Udah, itu aja. Nah. Yuk, lanjut. Nggak tahu lah. Kok nggak tahu?
gampang banget. Ayo, semangat. C, Kak. 2,3 pangkat 6. Ya, jadi ini kan B, Kak. E. 2, 3, 4 kali 10 pangkat min 6. Ya. 5. 5 kan ini? Min 2,4 tambah 2. Oh, E, Kak, E. Kak, soalnya udah kepencet. Maaf ya, aduh udah kepencet. Pangkat 6. Soalnya ada yang jawab pertama, Kak. Ini 2, 3, 4 kali 10 pangkat 5. Yang dijawab kan cuma ini ya. Yang 28 kan nggak masuk ya. Yang lain nggak ini. Jadi cuma 2, 3, 4 kali 10 pangkat min 5. Wah, pilihan jawabannya salah ternyata. Nih, apa kunci jawabannya salah loh. Pada sadar nggak kalau kunci jawabannya salah? Nggak mungkin. Iya, nggak ada pangkatnya min. Oh, bukan. Kalau pangkatnya min di ini, di pengenceran. Di apa namanya? Jadi ini dibuat gini. 2, 3, 4 kali 10 pangkat min 5. Jadinya 2,34 kali 10 pangkat min 6. Inilah karena tadi lihat opsi jawabannya ini kan, karena tadi lihat ini kan min 3, jawabannya Kak. 5, Kak. Ya, tadi karena 3, lihat bener ya. Karena tadi lihat ini jawabannya E, Kak, kunci jawabannya E. Jadi saya jawab E. Ternyata saya ini kunci jawabannya salah. Dihitung lagi, Kak. Iya, ini hitungan matematika. Ini belajar matematika ulang. Nah, ini kan 10 pangkat Berarti jadi min 3. Iya, min 3. Jadi kalau ini 2, 3. Gitu. Oke, lanjut ya. Ya. Sorry, Kak. Itu kayaknya yang 10 pangkat min 4 itu 2, 3, 4, bukan pengenceran 10 pangkat min 5. Oh iya, sorry. Iya, 10 pangkat 4 Maaf itu. ya. Terima kasih 2, 3, banyak. 4 itu. Maaf ya, makasih banyak ya. Iya. Langsung 2, 3, 4 itu, Kak. Oh iya. Benar jawabannya. Ya. Berarti 2,34 Sorry, ini naik kalau ini tadi kali 10 pangkat min 2. ya. Kali 10 pangkat min 2 ya. Oh iya. 10 pangkat min 6 gitu ya. Ini matematika ya. Jadi 10 pangkat 2, yang benar 2,34 kali 10 pangkat min 2. Ya. Berarti benar kan? Benar. Ya, lanjut. Terima kasih tadi siapa yang Afif ya? Oh, nggak tahu ya. Aduh, beruang lagi. Kenapa, Viv? Kamu pakai ini seperti itu, Viv? Lagi bosan ya, Viv? Kalau background bocor, Kak, backgroundnya. Oh, backgroundnya bocor. Boleh. Saya juga izin nggak pakai background. Tadi nggak bisa soalnya pakai background. Ya, silakan. C, Kak. Iya. Staphylococcus aureus. Karena warna kuning. Kalau warna putih apa? Epidermidis. MSA ya, di MSA epidermidis. Jadi ini adalah Staphylococcus aureus. Oke, ada lagi. Tetanus, Kak. Tetanus. Ya, udah boleh sombong ya. Drumstick pasti adalah Clostridium tetanus. Kecepatan? Kecepatan ya? Kecepatan nggak? Tadi yang sebelumnya itu karena koloni kuning ya Kak, makanya jawabannya Staphylococcus aureus. Iya, karena di MSA itu kan ada 2 warna ya. MSA aslinya medianya warna apa MSA? Warna pink, Kak. Iya, pink. Nah, kalau dia si aureus karena dia memfermentasi si mannitol, dia akan berubah warna menjadi kuning. Kalau yang nggak memfermentasi mannitol, dia akan tetap menjadi warna pink. Ya, pink atau merah ya. Itu ya. Yuk, lanjut. BK. Ya. H2S-nya positif, ada H2S positif ada apa? Salmonella sama Proteus. Ini Proteus ada. Oh, indol ya. Indolnya negatif. Jadi jawabannya Salmonella typhi. Ya udah mau selesai deh. Oh, belum. Masih mau lanjut apa udah capek? Ulangin soal yang sebelumnya Kak. Oh, yang ini. Yang ini. Jadi H2S-nya positif, itu kan ada Salmonella sama Proteus. Proteus ya. Kemudian indol negatif, Proteus ini indolnya positif. Yang nemenin indol positif selain Proteus apa?
Coli. Ya, karena dia pilihannya ada Salmonella sama Proteus, kemudian indolnya negatif, berarti Salmonella. Udah jam ini jam 16. Ini berapa Kak, mau soal? tanya dong, Kak. 18, Kak. Iya, jam 18 benar. Ini untuk yang Staphylococcus saprophyticus ini. Kalau yang dari video kakak itu warna koloninya putih. Tapi kemarin ada kelas juga dengan Bu Aminah di PPT-nya itu warna kuning, Kak. Oke. Boleh ya nanti di-share ya biar sejauh yang saya tahu saprophyticus tuh warna putih. Tapi nanti boleh di-share. Nanti kita cari bareng-bareng kalau misalnya salah supaya di-highlight bahwa apa yang saya sampaikan salah, jangan di-save ya. Jangan di-save di kepala ya, gitu ya. Ya, oke. Ya, lanjut ya atau sudah ya? Udah azan di sini Iya, Kak. sudah ya. Sambung Kak, satu lagi. Ya, Kak. Satu lagi. Ya sudah. Di uji indol pakai regen apa? Alpha naftol untuk apa? Tahu Kak, baru dengar. Oh, baru dengar? Oke. Kalau metilred pasti MR ya. Ya, Kak. Ya, alpha naftol ini untuk VP. Ya. Tetrametil ini isinya sebenarnya adalah isi dari Covax. Tapi ya udah gitu. Jadi karena ditanya regennya Covax. Tapi kalau ditanya Covax itu isinya apa? Isinya tetrapenildiamin. Semoga bermanfaat. Dan untuk beberapa yang yang memungkinkan untuk keliru boleh di-share, di-highlight nanti supaya itu jangan sampai disimpan di kepala kita gitu. Saya mohon maaf ya atas segala kesalahan. Semoga bisa membantu teman-teman untuk mengerjakan UKOM. Saya doakan teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, teman-teman sejawat semua dilancarkan nanti ketika mengerjakan soal-soal UKOM. Disehatkan badannya karena persiapan apapun kita kalau badan kita kurang fit itu juga mempengaruhi nanti. Dan ini lagi musim ini ya, agak musim sakit nih sebenarnya, jadi mohon untuk dibantu kesehatan badannya. Nggak lepas dari itu semua doa tentunya ya, nggak bisa ya. Terima kasih banyak. Kalau ada salah-salah, ada kurang-kurang, saya mohon maaf. Lain kali kalau misalnya kita ketemu di jalan boleh ditegur-tegur ya. Terima kasih ya, saya kembalikan ke Kak DY. Atau ada yang mau disampaikan sebelum saya mengakhiri ini? Terima kasih ilmunya Kak. Ya, ada yang oke, cukup. Cantumkan WA biar bisa Sehat selalu, Kak. Terima kasih. WA boleh di-share. Nanti tanya Kak DY aja ya. Oke, ada lagi? Mungkin udah cukup ya Kak, soalnya sudah maghrib. Pukul ini udah maghrib. Tunggu azan selesai dulu ya Kak, bentar. Oh, udah azan? Oh, Udah, Masya Allah, saya lupa kalau ini nggak azan ini ya, nggak azan musolanya, nggak azan maghrib ya. Iya, musolanya nggak azan. Iya, maaf ya. Share kan Kak? PPT boleh. MKS Kak. Terima kasih. Nanti